Ummahat fillah, selanjutnya sedikit ya materi tausiah untuk kembali merefresh ya iman kita setelah lama ya kita tidak berkumpul ya dalam halaqah ilmu yang offline ya. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di majelis ini mendapatkan rahmat ya, maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana janji Allah ya, barang siapa dimudahkan ya jalannya menuntut ilmu, maka Allah berjanji akan memudahkan jalan menuju surganya. Mudahan kita termasuk ya di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Umat fillah rahimakumullah, hari ini ya kita akan membahas ya tentang 3 tingkatan ya dalam mencapai ya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi makam tertinggi ya hamba Allah itu ketika dia sudah sangat dekat ya dengan Allah, di mana dalam ya hakikat itu ya yang makam pertama itu adalah muraqabah ya, ketika kita merasa diawasi oleh Allah, sehingga dalam setiap saat ya, setiap waktu kita senantiasa menjaga ya perkataan, perbuatan kita ya untuk senantiasa di jalan Allah ya, untuk tidak melanggar aturannya. Nah, itulah ya tingkatan pertama ya, senantiasa merasa diawasi Allah. Kemudian kalau sudah meningkat ya, maka musyahadah itu kita sudah merasa menyaksikan ya, walaupun kita tidak melihat ya secara langsung, tetapi kita merasa benar-benar melihat Allah dengan mata hati kita ya, mata batin kita, sehingga itu sudah lebih dekat lagi ya perasaannya ya. Nah, sedangkan yang paling tinggi itu ketika ma'rifatullah ya, tingkatan tertinggi itu tidak pernah ya sedetik pun bahkan ya hatinya, pikirannya ya, perbuatan, perkataan terlepas dari mengingat Allah, sehingga semua yang dia katakan ya, yang dia lakukan ya, semua senantiasa berada dalam koridor syariat ya, sedikit pun tidak ada bergeser ya dari perintah Allah maupun larangan Allah. Nah, untuk mencapai makam ini tentu ya perlu kesungguh-sungguhan ya, perjuangan. Nah, entah umur kita sudah sampai berapa ya, tetapi kita harus berusaha untuk terus menaik tangga ya, ibaratnya kita ini sekarang menaik tangga Bu ya. Nah, tangga 1, 2 harus kita lewati ya. Tidak mungkin kita misalnya tangga ke 1000 tiba-tiba kita loncat ya. Tangga ke 500 itu kan sulit ya Bu ya. Nah, melompat bagaimana caranya? Jadi harus sabar memang ya. Kita tahapi satu-satu. Yang penting kita jangan pernah menyerah ya, untuk senantiasa meningkatkan ya nilai kita di hadapan Allah. Nah, untuk mencapai derajat tadi ya, makam-makam tadi, maka ada tahapan yang harus kita lalui ya, dan ini tidak bisa naik ya kalau tanpa kita lewati satu persatu. Jadi kalau misalnya tahap pertama belum mantap, maka tahap kedua ini tidak akan bisa ya kita capai dengan sempurna. Nah, begitu juga lah kita sekolah ya, harus naik dulu kelas 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Tidak bisa langsung naik ke kelas 6 gitu ya, SD atau ke SMA atau langsung kuliah. Nah, maka sabar. Jadi kita yang penting tadi ya intinya kesungguh-sungguhan. Nah, yang pertama tahapannya yaitu taubat. Ya, taubat ini sudah diperintahkan Allah juga di dalam Al-Qur'an ya. Taubat ya yang berarti kita bersungguh-sungguh ya untuk kembali kepada Allah. Jadi setiap kita merasa hilaf ya, salah, entah kita sengaja, tidak kita sengaja, termasuk juga kelalaian kita kadang ya memperturutkan hawa nafsu. Nah, itu sering Bu ya, kadang kita lebih mengutamakan keinginan kita daripada ilmu yang seharusnya kita udah paham ya. Misalnya kita tahu nih ya, lagi nonton misalnya, tiba-tiba muncul ya ada gosip misalnya. Padahal ada juga channel pengajian ya, tapi kita kok lebih lama gitu ya, asik gitu ya, asik nonton gosip misalnya. Itu kan berarti kita memperturutkan hawa nafsu Bu ya. Nah, harusnya kalau kita kuat ya dari iman kita, segera itu kita alihkan ya, kita lawan, kita berjuang. Ini hawa nafsu nih yang saat ini menguasai, kalahkan. Jangan kita ikuti ya, kalau kita ikuti berarti kita kalah ya. Berarti tahap pertama ini kita masih belum bisa naik Bu. Kalau kita masih belum bisa mengalahkan tadi ya
nafsu kita ya, kemudian muncul rasa iri kadang ya, lihat tetangga lebih makmur misalnya ya. Nah itu kita harus lawan itu ya. Kita yakin Allah Maha Adil ya, Allah Maha Pengasih Penyayang. Mengapa kita tidak diberikan hari ini? Karena Allah tahu betul kita belum siap ya, dengan kondisi iman kita mungkin berpotensi kita ini sombong misalnya kalau kita dikasih lebih misalnya. Atau kita juga kadang melihat orang kena musibah gitu ya, jangan kita merasa kita lebih baik, tidak juga. Bisa jadi yang kena musibah ini lebih disayang Allah. Allah ingin memberikan dia derajat yang lebih tinggi melalui musibah dan dia sabar, justru itu pahalanya akan lebih tinggi. Jadi kita tidak pernah memandang apapun dengan prasangka buruk. Semua kita ambil hikmah ya, selalu berprasangka baik, menata hati kita. Jadi ini memang urusan hati Bu ya. Nah, jadi yang pertama taubat ini kita bersungguh-sungguh ya ketika kita ada dosa tadi salah ya, entah perkataan, perbuatan, walaupun dengan anak kita sendiri nih misalnya Bu ya, kita berbohong, itu juga di sisi Allah dosa. Ya pernah Rasulullah ya bertemu seorang ibu yang anaknya itu menangis. Nah maka ibu ini diam-diam nanti dikasih, dikasih apa gitu kan, dijanjikan ya. Maka kata Rasulullah, benar kamu ngasih apa? Nah, katanya nggak ada sih katanya. Nah itu kata Rasulullah bohong, dosa itu. Kadang kita biar anak diam itu burungnya nggak ada misalnya, itu tidak boleh Bu ya. Jadi ternyata dari hal kecil kita tidak boleh berbohong. Nah itulah kadang yang menyebabkan anak kita akhirnya juga suka berbohong ya. Nah kita nggak sadar marahin anak terus, kita nggak introspeksi. Nah kita sendiri kadang berbohong tanpa sadar seperti itu. Jadi kalau kita ada seperti itu walaupun sama anak kita minta maaf. Kadang tuh kita lagi capek habis masak ya, anak kita minta ini minta itu gitu, muncullah marah gitu kan ya. Nah segera astagfirullahalazim, peluk anak kita, maaf ya anak, tadi mama lagi pusing banget banyak kerjaan gini-gini. Jangan gengsi kita minta maaf walaupun anak kita kecil, sehingga nanti dia bisa menjadi pribadi yang juga baik ya. Nah dari hal kecil ini kadang di rumah itu memang lebih kompleks Bu ya, walaupun kita di rumah tapi kalau kita udah tinggi emosi ya bisa jadi nah itu tadi tidak terkontrol ya, sehingga kita sadari betul ya, ini tahap pertama ketika kita melakukan kesalahan sekecil apapun ya, entah pikiran negatif kadang ya, entah tadi perkataan ya, perbuatan, kita sungguh-sungguh menyesal sama Allah, kita memohon ampun ya, atau kalau sesama manusia kita minta ridhonya. Nah kalau tadi maaf tadi di pengajian ya aku kata-katanya sempat mungkin kamu tersinggung atau apa misalnya, atau tadi pas bertemu atau lagi di medsos misalnya lagi emosinya muncul lah status gitu menyinggung ya temannya gitu, padahal tahu lah ya yang, nah itu ya kita harus minta maaf ya. Kalau sama manusia ini susah Bu ya, harus minta maaf, minta ridhonya kalau dia sudah tahu. Nah kalau dia belum tahu buru-buru lah kita minta ampun sama Allah. Apalagi kalau sama artis ya, hati-hati ya, nanti jangan-jangan habis dosa kita ya. Nah iya jangan, hati-hati, apalagi yang komen-komen kadang Bu ya Allah ya, betapa kalau kita yang digitukan kita sanggup nggak gitu ya. Nah jadi nggak usah lah Bu, kita hilangkan kita Bu kepo-kepo itu kita hilangkan Bu ya. Lebih baik kita kepoin diri kita lah, masih banyak diri kita ini yang perlu kita introspeksi. Makanya jangan sia-siakan, nggak usah lama-lama Bu, 1 jam ini hati-hati, aduh jangan gatal nih lihat aneh-aneh gitu ya. Alihkan, bawa baca Quran, bawa berzikir. Bosan ganti lagi olahraga kayak ibu dulu pelan-pelan gitu ya. Selang-seling olahraga sambil zikir, naik itu Allahu Akbar, itu pahala loh Bu. Kalau sudah menurun subhanallah. Jadi ada loh Bu semua aturannya. Kalau kita jalan mendaki Allahu Akbar itu Bu. Kalau ibu jalan itu sambil Allahu Akbar. Kalau agak menurun subhanallah. Iya ada. Jadi berjalan pun ada zikirnya gitu ya. Ibu jalan sehat lari. Jadi kita itu memang banyak bervariasi, bisa ibadah, kata Allah wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Kita cuma satu ditugaskan, yaitu ibadah. Dalam hidup itu ibadah. Tapi seperti itu tadi Bu, ibu masak sambil bismillah, baca salawat, baca inna a'taina kal kausar, ikuti aliran Ka'bah Bu. Kalau mengaduk itu pahala Bu. Insya Allah itu kita doakan ya, anak keluarga kita, anak soleh-soleha, keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah, pahala Bu. Keringat ibu tuh 1 tetes luar biasa pahalanya. Beda kalau ibu ngomel-ngomel, marah-marah gitu ya.
sudah dosa, makanannya tambah kadang nggak enak gitu ya. Nah sabar, apalagi misalnya udah masak capek-capek nggak enak lagi misalnya dibilang ya, sabar Bu, oh luar biasa pahalanya, nggak sia-sia Bu. Ya sabar aja sudahlah, kalau nggak dimakan sudah. Nah, tapi sebenarnya berbohong dalam kebaikan itu boleh ya Bu ya. Jadi misalnya suami nih, padahal nggak enak tuh kayak Rasulullah, bilang enak. Nanti jangan marah Ibu, nggak enak loh tadi. Padahal suami mau menyenangkan kita, jangan dimarahi Bu suaminya, itu justru berpahala Bu. Ditambahin lagi ya. Iya. Jadi kalau berbohong dalam memuji istri, memuji suami, paling ganteng sudah suamiku ini gitu ya. Luar biasa itu Bu, pahala gitu. Nggak apa-apa Bu, kalau kita di rumah ya kita nggak masalah gitu ya. Nah, asal jangan diumbar di luar aja sayang-sayang gitu ya. Nah jadi ini ya Bu ya, benar-benar bertobat itu ya dari hal kecil pun kita ingat. Atau kita ingat-ingat dulu, kapan sih kita pertama berhijab gitu ya. Padahal hijab ini kan wajib sejak kita balik. Nah mungkin kita haidnya SMP, padahal kita berjilbab kayaknya pas kuliah. Nah berarti SMP, SMA kita berdosa tuh Bu. Nah karena kita belum melaksanakan kewajiban. Maka kita bertobat Bu, masih hidup kan kita sekarang, kita masih bisa. Ya Allah dulu aku belum tahu, atau kita dulu belum mau, minta ampun ya Allah aku belum menutup aurat ketika itu. Atau dulu kita sholatnya masih bolong-bolong, atau hutang puasanya dulu belum, ya kita bayar lah Bu, Senin Kamis kita niatkan dulu, masih hidup nih kita masih bisa Bu. Kalau kita berat sambil kadang kita bayar fidyah, nggak apa-apa kita niatkan dulu, mungkin kita bolong berapa bulan dulu ya, hitung-hitung. Nah, atau kita cicil Senin Kamis kita niatkan bayar qada. Selama kita masih hidup masih ada usaha kesungguhan tadi. Jadi bertobat ini kita iringi dengan penyesalan ya tadi ya. Karena kita ingat itu. Makanya ingat-ingat sejak haid itu Bu, berarti semua dicatat loh Bu. Kita pernah ngapain sejak kita haid dulu? Pernah melakukan dosa apa? Pernah pacaran mungkin ya. Nah, kita tobat juga itu Bu. Karena haram ya hukumnya ya. Ya nggak usah minta maaf sama pacarnya, sama Allah aja Bu. Iya, jadi ya. Kamu nembak sih dulu gitu, nggak bisa Bu ya. Nah, jadi sama Allah aja tuh Bu. Kemudian benar-benar berhenti ya tadi ya. Udah tahu tadi gibah ya kan ya. Pamer ria kadang ya. Kadang apa ya? Ya sekarang itu macam-macam sih Bu ya, era medsos ini ya. Flexing, nauzubillah ya. Jadi semua yang kita sudah tahu itu dosa ya, makanya kita harus belajar itu begitu Bu. Kita supaya tahu mana sih yang dosa, mana yang tidak kan ya. Kalau enggak kita merasa enjoy aja tuh ya, pamer kadang apa ya, padahal besar sekali dosanya di sisi Allah ya. Jadi benar-benar menyesal, kemudian berhenti ya, dan bertekad kuat ya. Ini harus ada tekad yang kuat untuk tidak mengulangi lagi. Nah kalau terkait dengan manusia tadi memang kita harus mengembalikan hak orang lain ya. Misalnya pernah ngutang ya, pernah mungkin metik punya Bu Saipul nih di depan ya, kadang harus minta izin, kecuali Bu Saipul udah dihalalkan gitu, mau petik itu daun salam gitu, nggak apa-apa berarti udah dihalalkan. Kalau masih dalam pagar belum dihalalkan kita nggak minta izin, itu termasuk kita mencuri loh Bu ya, walaupun hanya 1 lembar daun gitu. Hati-hati ya, jadi kita minta halalnya. Kalau yang tetangga-tetangga mungkin ya kita minta ya halal ya tadi. Kalau bunga di jalan misalnya kita. Iya hati-hati, jangan jadi bukan punya siapa-siapa kayak apa Mbak? Ya kita nggak tahu, jadi makanya kita hati-hati sih Bu ya. Makanya kalau kita ingat dulu lihat film wali-wali itu Bu, mereka tercabut rumput aja tuh tobatnya sampai ada yang 40 tahun ya kan ya. Pernah ada yang berkata dia merasa kata-kata ini sia-sia, ngapain aku tadi nanya, dia tersinggung akhirnya ini, sampai ada yang 30 tahun dia bertobatnya ya. Jadi ya walaupun kita tidak seperti itu, setidaknya kita mulai hati-hati Bu. Jangan kita sembarang-barangan komen kadang ya, berkata, berbuat, karena bisa jadi ada yang melukai orang lain ya. Kalau terkait orang lain ini kita memang harus minta halal, minta ridho, minta maaf ya. Nah kemudian yang terakhir ya, langkah taubat ini adalah perbanyak istighfar ya. Jadi setiap saat usahakan kita memang istighfar terus. Habis sholat pun kita diperintahkan istighfar ya, karena bisa jadi sholat kita juga kadang mikir masakan, mikir jemuran ya, atau mikir yang lain ya. Nah itu juga kita berdosa dalam sholat kita, sehingga ketidakhusyuan itu kita juga minta ampun ya. Dan juga melakukan amal-amal soleh, diperbanyak sedekah ya, kita niatkan untuk menebus dosa-dosa kita. Jangan sampai kita kembali kepada Allah habis nanti ya pahala kita, karena ada yang suka gosip tadi, dikasihlah sama yang digosip ya.
Belum cukup juga membayar dosa kita, diambil lagi pahala orang, dikasih dosa orang dikasih ke kita loh Bu. Kalau pahala kita udah habis ya, tidak bisa lagi bayar tadi yang dizolimi, akhirnya dosa mereka yang dikasihkan ke kita. Jadi memang sulit ya kalau dosa dengan orang lain. Makanya perempuan ini ya dibilangnya banyak masuk neraka karena memang perempuan itu lebih mudah tergiur kadang ya untuk berkata-kata kebanyakan ya yang terjerumus ya. Nah, makanya kita juga harus hati-hati ya, perbanyak istighfar dan juga perbanyak amal soleh ya, zikir setiap saat, jangan pernah kita lalaikan ya. Walaupun ibu-ibu lagi di pasar itu ya, zikirnya yang terbaik la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah itu kalau kita di pasar, di mall, di mana itu zikir itu perbanyak. Jadi gak sia-sia walaupun kita ke tempat seperti itu ya, tetaplah apalah yang ingat kalau ibu lupa itu ya baca la ilaha illallah ka subhanallah gitu. Intinya jangan supaya mata kita ini nggak terlalu lapar. Iya. Iya, jadi itu ya Bu, yang pertama tobat ya. Senantiasa mengevaluasi diri ini penting ya, muhasabah. Jadi kita memang dianjurkan kalau bisa setiap malam ya sebelum kita tidur itu kita muhasabah ya, ingat-ingat tadi dari pagi, dari bangun kita ngapain, ini segera kita minta ampun ya kepada Allah. Nah kemudian juga penting kita menjauhi lingkungan yang mendorong maksiat nih. Hati-hati juga ya circle ya, sekarang suka kan geng-geng ya, tapi kalau gengnya itu kira-kira mengarahkan negatif, mengarahkan sibuk beli tas gitu ya sampai ngutang misalnya ya, upload pamer, nah itu sudah negatif Bu ya, apalagi kalau sudah yang muncul merasa, nah itu sudah yang merasa lebih dan seterusnya, maka ini segera kita jauhi ya. Nggak apa-apa Bu dianggap sombong atau apa, karena hubungan kita sama Allah loh Bu, mereka nggak akan membantu kita, justru lingkungan yang baik itulah nanti yang bisa memberikan syafaat. Nah, kalau teman-teman yang mengingatkan kepada kebaikan, itulah yang harus kita jaga. Karena teman-teman inilah nanti yang akan bisa memanggil kita, bahkan ketika kita mungkin ada di neraka ya, teman kita ini ternyata ahli surga, kata Allah, memang dia diberi kesempatan nanti menciduk beberapa cidukan, satu cidukan itu bisa ribuan orang Bu. Dia ciduk, siapa yang kamu ajak teman-temanmu? Oh iya nih majelis taklim, teman-teman ada yang belum ada di sini, Allah ambil kata Allah. Masya Allah, jadi luar biasa Bu, keuntungan kita berteman dengan orang-orang soleh itu bahkan diberi kesempatan ya untuk saling bersyafaat. Jadi sama-samalah kita nanti, mudahan siapapun yang duluan melihat temannya tidak ada, panggillah kita semua ya untuk sama-sama, karena tidak ada rugi Bu. Surga itu yang paling rendah itu seluas dunia seisinya itu Bu. Bayangkan itu satu orang buka pelingannya, dunia seisinya ini nggak bisa dibayangkan Bu ya luasnya ya, itu satu orang. Nah, sehingga Rasulullah sampai tersenyum ya, kayak apa sudah bayang surga itu luar biasa. Jadi gak akan rugi kita banyak-banyak berdoa, dan setiap doa itu kembali ke kita loh Bu. Kita mendoakan teman kita yang gak tahu dia lagi di sana, mudahkan dia urusannya ya Allah, mudahan anak-anaknya juga sukses, itu kembali ke kita Bu. Jadi gak ada ruginya. Nah gak usah pelit-pelit kalau berdoa, perbanyak untuk bahkan kaum muslimin dan muslimat semuanya, itu kembali ke kita semuanya. Nah jadi ini ya, tips untuk taubat ini senantiasa muhasabah. Kemudian juga kita jauhi tadi lingkungan yang negatif ya. Ini tahapan pertama. Tahapan kedua yaitu takwa ya. Takwa ini senantiasa hadir ya, perasaan takut, tunduk kepada Allah, di mana kita senantiasa ya sekuat tenaga menjalankan ya perintah Allah dan menjauhi segala larangannya dengan penuh kesadaran. Nah, dengan kesadaran kalau sholat, niat benar-benar Bu sholat, jangan asal kerjakan gitu, rugi kita. Jadi berhentilah sebentar ya, tarik nafas, kita niat kita benar-benar apapun itu, mau sedekah, mau berzikir, mau sholat, mau puasa, niatkan hanya meraih ridha Allah, itu yang tertinggi Bu pahalanya. Kalau niatnya hanya satu, hanya mengharap ridha Allah, Allah menerima, Allah ridha, itu yang dilipatkan dalam Al-Quran sampai 700 kali bahkan lebih. Tapi kalau yang pertama, sholat duha niatnya supaya kaya misalnya, sudah Bu, itu hanya dapat kayanya saja, nggak dapat apa-apa di akhirat. Itu yang paling rendah. Kalau yang kedua, dia mau sholat duha supaya nanti di akhirat banyak pahala, itu masih tingkat yang kedua. Nah, dapat juga pahala di akhirat.
Tetapi yang ketiga ini yang paling tinggi, Bu. Ketika melakukan sesuatu tidak ada apapun selain ridha Allah, maka itulah yang akan Allah balas sempurna ya, bahkan berlipat-lipat. Nah, ini yang ketakwaan tadi ya, niat benar-benar kita jaga, kita luruskan dengan penuh kesadaran ya. Caranya bagaimana menumbuhkan takwa? Yang pertama, perbanyak ilmu agama. Nah, kemudian karena kita banyak ilmu agama, sudah lebih tahu ya mana yang diharamkan, mana yang dilarang, mana yang diperintahkan ya, mana yang sunnah-sunnah muakkad, sunnah-sunnah yang gairu muakkad misalnya, sehingga tahu kita keutamaannya. Itu kalau kita tahu ya, semisalnya kan ya, sholat syuruk. Nah, ibu-ibu udah tahu ya, kalau kita habis subuh tidak beranjak kita dari situ, kita baca Quran, zikir sampai awal duha. Awal duha itu sekitar kalau sekarang 6.30 atau berapa, itu bisa dilihat Bu ya, jadwal sholat duha Bontang itu. Sampai situ kita sholat duha yang pertama, itu pahalanya sama dengan haji dan umrah secara sempurna. Nah, itu udah luar biasa Bu. Makanya kita nggak usah sedih antrian haji sampai 30-20, tapi kita bisa haji tiap hari loh Bu. Apalagi ibu-ibu yang di rumah itu bisa pahala sama persis kata Allah secara sempurna haji dan umrah. Makanya luar biasa ya kalau kita tahu banyak ya pahala-pahala yang subhanallah walhamdulillah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim ya kan Bu ya, sama dengan membebaskan satu orang budak pahalanya. Nah, kalau zaman dulu budak itu mungkin harganya 1 miliar, sama dengan kita bersedekah 1 miliar hanya dengan kalimat yang ringan ya kan ya, yang mudah. Betapa ruginya hari-hari kita kalau joget-joget TikTok, kadang ditonton, scroll nggak jelas ya, padahal 1 detik menit itu bisa menyimpan pahala yang sangat besar di sisi Allah. Nah, itu dengan ilmu. Kemudian dekatkan diri terus ya dengan Allah dengan cara senantiasa membaca, memahami ya, tadabur, amalkan Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an inilah tali penghubung yang paling mudah ya. Kita masih bisa terus berkomunikasi dengan Allah dengan Al-Qur'an ini, karena Al-Qur'an ini adalah kalam ya, kalam Allah, firman Allah, kata-kata Allah. Nah, maka ketika kita baca Al-Qur'an, rasakanlah kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Luar biasa tuh Bu. Kalau Allah di situ janjikan surga ya, kita senang ya. Kalau neraka kita takut, nangis itu, maka air mata itu luar biasa nanti melindungi kita Bu dari azab neraka. Jadi kalau tangisan karena Allah, itu yang akan menghijab kita dari siksanya Allah. Nah, jadi itu ya cara menumbuhkan ketakwaan. Kemudian sholat ini juga kuncinya ya, kunci segala kebaikan kita ini bisa dilihat dari sholat kita. Kalau sholat kita udah bagus Bu, itu insya Allah lah kita itu udah pribadi yang bagus. Sholat kita udah khusyuk, tepat waktu, kita tunaikan ya rukun syaratnya dengan sempurna, maka itulah kualitas diri kita. Jadi kalau sholat kita masih belum benar, pasti urusan kita masih banyak yang kacau Bu. Nah, jadi sholat inilah kunci pertama ya, melihat diri kita ini sejauh mana kedudukan kita di sisi Allah, lihat dari sholat kita. Kemudian puasa sunnah ini kalau bisa ya, minimal sebulan sekali ada kita puasa Bu. Entah puasa Senin Kamis atau Ayyamul Bid ya, atau misalnya puasa-puasa sunnah yang lain. Kalau maksimalnya kan puasa Daud ya, sehari buka, sehari puasa ya. Karena puasa ini juga melatih ya untuk mengontrol diri kita. Nah, kemudian tadi bersahabat dengan orang-orang soleh ya, komunitas-komunitas yang soleh itu kita jaga ya, kita pegang kuat ya, jangan pernah kita jauh ya, karena itu juga tadi penyelamat kita ya. Zikir, nah zikir ini kalau perlu zikir pagi petang itu kita amalkan ya, ada maksurat pagi, maksurat petang, itu minimal yang sugra itu kita baca lah ya, karena itu luar biasa ya, penjagaan diri kita selama 1 hari ya, supaya senantiasa terhubung dengan Allah. Itu yang makam kedua. Kalau kita masih kadang terseret-seret ya, yang tadi sia-sia, kadang apalagi yang masih kadang mulut belum terkontrol ya, atau emosi belum terkendali ya, kembali lagi Bu tobat. Nah, kalau kita masih belum, takwaannya ini belum mantap, berarti makam 1 masih harus diulang lagi, perbanyak lagi istighfar. Nggak cukup mungkin hanya 1000 sehari, bisa jadi kita perbanyak lagi. Nah, seperti itu Bu ya. Jadi kalau merasa aku masih ya bolak-balik hati ini, masih kadang ini berarti masih kurang tuh. Taubatnya kita masih harus diperbaiki, makam pertama kembali lagi. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah istiqomah ya.
Istiqomah ini udah yang paling tinggi ya, kalau kita udah bisa konsisten ya di jalan Allah, sudah tidak apalagi bisa menjaga ya, bahkan menjaga dari hal-hal yang tidak bermanfaat tadi ya, kita jauhi. Maka ini luar biasa ya, bisa istiqomah di jalan Allah walaupun banyak godaan ya. Nah, maka tidak tergiur ya, tidak terpancing. Nah, tidak panas gitu lihat temannya ini enggak terpancing gitu ya. Bahkan ketika sudah istiqomah ini ya, berdebat pun itu dijauhi ya, karena berdebat itu juga walaupun kita benar kata Allah ya, ketika kita menahan diri itu pahalanya luar biasa. Padahal kita benar tapi kita dihujat misalnya habis-habisan, tapi kita menahan untuk tidak berdebat, itu di sisi Allah tinggi sekali pahalanya. Nah, walaupun kita dikata-katain buruk misalnya, karena tidak ada yang rugi, Bu. Semua keburukan kalau kita tidak membalas ya, itu kembali ke orangnya loh, Bu. Nah, makanya hati-hati kalau kita kadang mengomentari negatif ya ke orang lain. Kalau orangnya tidak membalas, dia ikhlas saja mau dikata-katain, bahaya loh, Bu, kembali ke kita. Makanya diriwayatkan itu ya, hati-hati kalau kita kadang menjas orang buruk apa-apa itu, bisa jadi suatu saat akan kena juga dosa yang sama kalau kita tidak segera bertobat. Nah, makanya takut sekali ya kalau kita berkata-kata buruk atau berkomen-komen negatif ya. Kita nggak tahu entah anak kita, suami kita, keluarga kita ya. Cobaan itu senantiasa Allah akan menguji ya, benar-benar sampai kata Allah kamu bersih ya di muka bumi ini tanpa dosa. Nah, kemudian bagaimana istiqomah ini ya? Tentu yang pertama keikhlasan ya. Kalau ikhlas itu sudah, syaitan itu paling nggak bisa dia menggoda orang yang ikhlas. Nah, kata syaitan itu paling berat sudah, kalau orang ikhlas itu nggak bisa digoda. Itu yang pertama. Jadi keikhlasan ini benar-benar harus kita tanamkan ya dalam melakukan apapun, tidak ada tendensi apapun kecuali hanya ridha Allah. Kemudian merutinkan dari yang kecil ya untuk istiqomah ini. Mulai misalnya kita bisanya baca Quran berapa sehari, entah 1 ayat, 2 ayat ya, atau nanti 1 juz. Yang penting rutin, jangan pernah kita tinggalkan dalam kondisi apapun. Nah, maka luar biasa ini salah satu ya amalan yang nanti akan ada pintunya. Pintu surga itu sesuai amalan istiqomah, Bu. Nanti kalau istiqomahnya puasa aroyan ya, pintu sholat duha ya, pintu tahajud. Kalau semuanya dilakukan, maka semua pintu nanti memanggil, sehingga ibu nggak usah nyari. Kalau kayak di itu ya, di Madinah misalnya pintu 25 misalnya mau ke Raudah, tapi kalau semua pintu bisa nih, nggak usah jauh-jauh kan, Bu, nggak usah nyari pintu 25, pintu manapun ya, sama juga di surga nanti. Kalau semua dilakukan, semua pintu memanggil, sehingga bisa masuk ya melalui semua pintu. Nah, disinilah kita berusaha merutinkan dari hal yang kecil. Target dulu, entah hari ini pokoknya tiap hari la ilaha illallah 100 kali, sholawat 100 kali sehari misalnya, kemudian istighfar 100 kali, itu aja dulu. Tapi setiap hari itu salah satu nanti pintu zikir yang utama ya, muncullah pintu-pintu istiqomah ini. Kemudian jangan putus asa. Kalau kita tergelincir ya, Allah berjanji ya, mau dosa kita sebanyak buih di lautan bahkan ya, ketika kita sungguh-sungguh bertobat, selama belum sampai sini, Bu, ruh kita, maka kita masih diterima tobatnya. Nah, karena itu jangan pernah putus asa. Kalau kita terhilap salah, segera kembali. Jangan tambah jauh. Sudahlah, susah jadi orang ini. Jangan, Bu, jangan pernah putus asa. Karena Allah akan melihat usaha kita. Kalau kita masih ada kebaikannya, pasti Allah nanti akan tarik kita. Kita berharaplah rahmat Allah. Makanya tuh kadang kita heran ya, kok bisa itu orang ateis misalnya, orang kafir, dia mu'alaf gitu. Karena Allah tahu di hatinya masih ada kebaikan yang pantas Allah selamatkan. Nah, kita ini harus hati-hati. Kita udah diberi karunia iman ya, mungkin sejak lahir bahkan kita ya, kita jaga, Bu. Jangan sampai kita mengikuti tadi dosa-dosa maksiat, itulah yang nanti menjauhkan kita. Kalau semakin jauh bahkan ada yang murtad kan, Bu, akhirnya ya. Nah, makanya kita jangan putus asa. Di sini harus terus ya kembali lagi ke jalan Allah kalau kita tergelincir ya dengan taubat. Kemudian cari ya majelis ilmu ya. Sekarang kan banyak cara ya. Walaupun ya di banyak YouTube misalnya, di Instagram atau dimanapun, tapi majelis ilmu yang seperti ini, Bu, tetap harus kita ikut. Karena yang seperti dicontohkan Rasulullah ya, pertama di rumah Arqam bin Arqam itu kan memang bertemu seperti ini.
dalam rangka di situ Bu saling mentransfer ternyata kebaikan-kebaikan dari teman-temannya. Nah, temannya ada yang diam-diam ahli tahajud, ada yang ahli sedekah. Di situ saling mentransfer energi Allah yang akan transfer ke kita yang hadir. Jadi Masya Allah Bu ya, tidak bisa tergantikan ternyata kegiatan seperti ini. Walaupun ya Ibu capek di rumah, oh bisa dengerin Agim misalnya, malahan ya dengerin Adi Hidayat misalnya, bahkan yang lebih berapa sih Bu Soni misalnya, apa gitu ya misalnya. Tapi di sisi Allah kita mengambil berkahnya Bu, berkah hadir ke majelis ilmu. Kita melangkah tadi Bu dari rumah, entah naik motor, entah jalan, itu semua yang di jalan itu mendoakan kita menjadi saksi. Bahkan Allah berjanji memberikan ampunan ya kepada orang-orang yang melangkah di majelis ilmu. Nah, jadi bersusah-susah di majelis ilmu inilah yang luar biasa keutamaannya Bu. Walaupun ya kita di sini hanya duduk baca Quran bersama juga luar biasa. Jadi di mana ada majelis yang mengagungkan Allah ya, Al-Quran, Sunnah, itulah majelis ilmu yang Allah ridhai. Nah, tidak peduli entah dari siapapun ya. Bahkan ibu-ibu di sini juga bisa nanti berbagi ya. Mungkin ibu-ibu ilmunya banyak yang lebih tahu ya, bisa saling berbagi ya, tidak harus ini. Jadi Masya Allah ya, kita pertahankan ini ya majelis ilmu. Ya Alhamdulillah ya, kita sudah berapa puluh tahun ya, mudah-mudahan kita istiqomah ya ibu-ibu ya sampai akhir hayat kita. Walaupun teman kita sudah satu persatu ya, ya Bu Ken ya, Bu Isti ya, Bu ibunya Aurel ya dulu. Alhamdulillah kita melihat tanda-tanda mereka husnul hatimah ya, dengan sampai akhir hayat mereka tetap istiqomah ya di majelis ilmu. Ya mudah-mudahan kita juga yang masih bertahan ini bisa ya dalam husnul hatimah insyaallah. Kemudian jadikan Allah sebagai tujuan utama ya, bukan pujian ataupun dunia. Nah, jadi apa-apapun yang kita lakukan hanya Allah tujuan kita, jangan ada yang lain. Ya insyaallah ini Bu ya 3 langkah ini, taubat ya, kemudian tadi takwa, istiqomah. Nah, jadi kalau belum bisa istiqomah, kembali lagi takwa, perbanyak lagi amal-amal soleh, jauhi larangan-larangan Allah. Jadi dosa-dosa itulah Bu ya menghalangi langkah kita. Kok kita nggak naik-naik ya, nggak bisa istiqomah. Berarti masih banyak dosa kita yang memang harus kita tobati. Itulah Bu yang kadang susah. Kok kita nggak bisa sih istiqomah gitu kan ya. Susah banget mau ngaji 1 juz sehari, ada aja godaannya. Lebih sibuk nonton misalnya. Kalau nonton bisa 2 jam, padahal ngaji kalau 1 juz tuh paling lambat itu 45 menit tuh yang ngajinya pelan. Nah, kalau cepat itu 30 menit. Kalau kayak Imam Syafi'i 10 menit loh Bu, 1 kali hatam. Nah, dia nggak tahu sudah bacaannya kayak apa Bu ya. Sehingga dia bisa hatam bisa berapa 2 kali hatamnya sehari ya. Masya Allah ya. Jadi nah, kalau kita bilang susah itu berarti kita belum berusaha sungguh-sungguh Bu ya. Insya Allah bisa dicicil. Habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar. Jadi kan 10 lembar tuh Bu ya 5 kali. Ya, nyicil. Kalau memang berat ya. Yang jelas kita harus tahu bahwa yang paling zolim ternyata terhadap Al-Quran yang gak bisa menghatamkan 1 bulan 1 kali hatam. Jadi 1 juz itu udah yang paling minimal Bu. Kalau gak bisa tuh kita masih zolim terhadap Al-Quran. Ya, tapi kalau memang masih terbata-bata tapi masih berupaya, Allah tetap menilai usaha kita. Ini beda Bu, ini padahal udah lancar gitu ya, bisa 1 jam 1 juz, padahal 24 jam loh Bu sehari gitu ya. Nggak bisa kita 1 jam, itu kan zalim kita berarti. Nah kalau nonton aja bisa 2 jam 3 jam gitu ya. Nah jadi ini Bu ya, insya Allah.